Bukan mekanik, tapi hobi bongkar. Kalau kemarin kita udah benerin handling, sekarang waktunya kita lanjut ngapain kita, Bang? Hari ini gue bakal coba nyuci bagian dalamnya si Vario. Dan sekarang gue bakal bongkar dulu bodi-bodi motornya. Jadi ikutin terus videonya. Let's go. Oke teman-teman, ini bodi-bodinya udah kebuka, jadi langsung aja kita bersihin. Paling tinggal body deck kita injekan sebelum kita buka. Nanti langsung aja kita bersihin, tapi sebelum itu kita lihat dulu penampakan kayak gimana kotornya. Oke teman-teman, ini gue udah selesai bongkar bodi injekannya. Tapi gue nanti mau istirahat dulu, mau ngopi dulu, mau ngerokok dulu. Habis itu baru kita lanjut buat bersihin si rangkanya dan si blok mesinnya biar sampai kinclong. Untuk sabun yang gue pakai paling sabun cuci piring, engine degreaser, sama sikat biasa aja sih. Itu aja sih paling teman-teman. Ya udah paling kayak gitu. Lanjut. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi di video kali ini kita bakal nyuci motor sampai ke bagian dalam. Karena motor ini udah penuh sama lumpur dan juga oli. Dan untuk awal-awal, kita basahin dulu semua bagiannya sama air. Jangan lupa untuk aki dilepas dulu ya guys ya, kalau mau nyuci motor sampai bagian dalam. Oke teman-teman, kita udah masuk proses pencucian. Dan tahap-tahap yang bakal gue lakuin di sini, pertama ngilangin dulu debu-debunya. Jadi kayaknya bakal berlapis-lapis prosesnya, jadi ikutin terus videonya dan lu bakal tahu nanti seberapa kinclong hasilnya. Ya kayak gitu aja, lanjut. Oke, mari kita racik dulu sabun untuk nyucinya. Kayak yang tadi gue bilang ya guys ya, di sini gue cuma bakal pakai sabun cuci piring dan juga engine degreaser. Kagak usah kebanyakan nyeping, langsung aja kita masuk tahap pertama. Oke teman-teman, kita udah selesai proses pembersihan pertama buat rangka-rangkanya. Cuman buat blok mesinnya belum. Jadi mari kita lanjut lagi buat bersihin blok mesinnya. Oke, untuk pembersihan kerak-kerak oli, di sini gue pakainya engine degreaser karena kalau cuma pakai sabun atau bensin bakalan susah buat dihilangin. Dan untuk pembersihan blok mesin, gue bakal lakukan 2-3 kali ya guys ya. Oke, kagak usah lama-lama di sini, langsung kita lanjut aja ke pembersihan tahap kedua. Oke teman-teman, ini hasil akhirnya setelah kita bersihin rangka dan blok mesinnya. Tapi masih ada bagian-bagian yang kotor, jadi kayaknya gue bakal bongkar knalpot sama ban belakangnya buat bersihin crankcase si CVT-nya, begitu. Jadi mari kita lanjut buat bongkar bannya. Nah oke teman-teman, ban udah berhasil kita lepas. Tapi sebelum kita lanjut bersihin, coba lihat dulu seberapa kotor motor ini. Nah ya, jadi kira-kira kayak gitu ya kotornya. Lumpur, tanah, oli, ngumpul jadi satu di crankcase CVT sini yang susah dibersihin, kalau di steam juga. Jadi langsung aja kita lanjut buat bongkar kampas remnya, habis itu kita bersihin. Let's go. Seperti biasa, kita basahin dulu dan bersihin untuk lapisan awal pakai sabun cuci piring. Gila ini kotorannya, udah sampai 3 cm tebelnya.
Sebelum dikasih sabun, di sini gue sikat dulu pakai sikat kawat biar lumpurnya pada lepas dulu. Setelah lumpurnya udah agak tipis, barulah gue lanjut buat bersihin pakai sabun. Abis itu, di sini gue baru lanjut buat bersihin pakai engine degreaser. Jujur di sini prosesnya lumayan lama karena keraknya udah terlalu nempel di crankcase. Tapi nggak apa-apa, tetap dibersihin pelan-pelan aja. Oke teman-teman, ini gue baru selesai bersihin bagian sini. Ya hasilnya lumayan, meskipun nggak sebersih kayak di sandblast, tapi udah lumayan banget, udah kelihatan lebih kinclong. Daripada penasaran nih, lu lihat hasilnya kayak gimana. Nah oke teman-teman, itu tadi hasilnya setelah kita bersihin rangka dan juga crankcase-nya. Kalau lu juga mau nyuci rangka sama crankcase, pastiin sebelum masang body semua kabelnya kering. Ini tadi udah gue tungguin sambil gue lap-lapin, gue tungguin sambil ngopi. Pastiin nggak ada yang basah ya teman-teman sebelum masang body-nya, biar tujuannya biar nggak koslet perkabelannya pas dinyalain motornya. Kayak gitu aja. Sekarang langsung aja kita pasang body-nya. Let's go. Oke teman-teman, tadi gue baru selesai masang ban sama armnya. Sebelum lanjut masang body, gue mau masang ini dulu, masang skotlet dulu di bagian mika sennya biar tampilannya bisa jadi kayak gini. Jadi langsung aja kita eksekusi. Let's go. Untuk pertama-tama, di sini gue siapin dulu skotlet yang warna kuning ke oren-orenan. Dan skotlet ini gue beli di Shopee dengan harga 10.000. Abis itu, lanjut nyopotin dulu reflektor depan dan belakang dari bodinya. Setelah reflektornya copot, lanjut gue gunting skotlet dan sesuaiin sama lebar mikanya. Abis itu, langsung gue tempel ala kadarnya dulu skotlet yang tadi udah gue sesuaiin. Dan karena gue nggak punya hot gun, jadi di sini gue bikin melar dengan cara gue panasin pakai korek. Kalau udah agak melar, baru bisa ditarik dikit-dikit biar kagak mengkerut. Oke teman-teman, skotlet yang buat mika ini udah jadi satu. Tuh, hasilnya kayak gini. Meskipun nggak terlalu rapi, tuh masih ada sedikit kerutan-kerutannya karena gue juga nggak punya heat gunnya, pakai korek tadi. Gak apa-apa, nanti kalau udah kepasang juga nggak terlalu kelihatan ini kerutan-kerutan ini. Sekarang mari kita lanjut buat pasang yang lainnya. Let's go. Oke teman-teman, ini gue udah selesai buat ngasih skotlet di mika bagian belakang. Di bagian belakang ya ini hasilnya kayak gini. Bener-bener kalau misalnya kalian lihat langsung mungkin kelihatan gak rapi banget. Buat abang-abang yang tukang skotlet, ya bang, lihat bang. Tuh ya, gimana bang kerjaan gue? Ya kayak gini lah. Tapi lumayan jadi apa ya? Kayak ada efek-efek gitu. Sekarang tinggal kita pasang lagi ke body-bodinya. Let's go. Oke guys, ini gue baru selesai masangin body-bodinya, tapi body-bodinya masih kotor. Jadi sekarang gue mau lanjut nyuci body-bodinya dulu, nyuci semuanya sampai velg-velgnya. Habis itu kita baru review lagi hasilnya setelah kita pasangin nih. Tadi kita udah pasang, ya kan? Ya, so-so lah ya. Meskipun banyak kerutannya, itu lumayan. Yaudah kita cuci dulu, let's go. Nah oke teman-teman, gue baru selesai nyuci motornya.
sekarang udah lebih bersih lah, kalau dibilang kinclong enggak, tapi lebih bersih. Terus langsung dites sama koceng. Sebelum itu kita review dulu hasil kita nyuci rangka plus crankcase, habis itu nyuci motor ini, gimana hasilnya. Ini ya hasilnya. Oke teman-teman, kayak gitu ya hasilnya. Di next video mungkin gue bakal ngeripen tabung shock depan sama ngeripen leheran knalpot sama knalpotnya mungkin. Mungkin kayak gitu aja videonya. Thank you buat yang udah nonton sampai sini, sampai habis. Sampai ketemu di next video. See you.